Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah berada di tanggal 12 ya. 12 bulan Muharram. Berarti kita berada di 1445 Hijriah. Banyak amalan-amalan yang di awal 1 Muharram itu disunahkan. Di tanggal 1 Muharram itu disunahkan minum susu putih. Pernah dikasih tahu belum, Bu? Belum. Di tanggal 1 Muharram itu sebagai itba' Rasul minum susu putih. Susu putih. Waktunya kapan? Sejak tanggal 1 tadi habis maghrib sampai sebelum subuh. Doanya Allahumma barik lana minhu wazidna fihi. Minum susu putih sunahnya. Kenapa simbol putih? Agar harapan kita setahun ini kita selalu melaksanakan amalan-amalan yang baik, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang kedua di tanggal 9, 10, 11. Man soma yauma tasu'a, summa soma yauma asaro, summa soma yauma ahada asaro. Siapa yang berpuasa tanggal 9, yang berpuasa tanggal 10, puasa tanggal 11 di bulan Muharram, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah 700 tahun. 3 hari puasa. Puasa di 9, 10, 11. Nah, kalau enggak melaksanakan 9, 10, 11, setidaknya 9, 10. Kalau 9 enggak keambil, 10, 11. Karena Rasul memerintahkan puasalah kalian jangan menyerupai puasanya Yahudi. Sebab zaman dulu orang Yahudi di Madinah itu tanggal 10 Muharram puasa. Ditanya kenapa kalian puasa? Karena jawabannya kami bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai di pinggir laut, nggak ada jalan lagi, maka Nabi Musa mohon kepada Allah untuk agar diberikan hidayah, maka Allah perintahkan disuruh untuk memukulkan tongkatnya. Tongkatnya dipukulkan ke laut sehingga laut terbelah menjadi 2. Nabi Musa nyeberangin laut, kemudian Fir'aun pun ngikut ngejer. Begitu Nabi Musa sama pengikutnya selamat, Fir'aun berada di tengah-tengah laut, laut disatukan lagi, maka Fir'aun ngap-ngap. Ngap-ngap apa orang sini? Mau tenggelam itu ngap-ngap. Ngap-ngap. Tenggelam kan gitu, tangannya gini-gini. Nah, saat itu Fir'aun mau tobat. Mau mengakuin bahwa Allah zat yang Maha Esa. Tapi nggak sampai ngucapin itu, malaikat Jibril gemes. Ya, malaikat Jibril gemes, ngambil pasir di dasar laut, kemudian disumpelin ke mulutnya Fir'aun. Maka Fir'aun nggak bisa ngucapin apa-apa. Tenggelamlah Fir'aun. Beratus-ratus tahun jasad Fir'aun diketemukan. Di dalam Al-Quran diterangkan, nunajjika bibadanika liman takunu khalfaka ayah. Diselamatkan jasad Fir'aun, ya, nunajjika bibadanika tadi, jasadnya utuh, enggak hancur. Sebab apa? Sebagai siksa, karena bentuk siksa untuk Fir'aun, karena Fir'aun liman takunu khalfaka ayah, karena Fir'aun ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Nah, itulah Fir'aun. Nabi Musa selamat. Nah, Rasul memerintahkan kepada umatnya, kalau nanti umurku sampai bisa ketemu tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya. Maka 9, 10 atau 10, 11. Setidaknya diiringin baik itu di depan maupun di belakang. Puasa di 10 Muharram. Tanggal 10 puasa itu juga boleh kalau memang hanya itu yang didapat. Karena dikatakan
puasa tanggal 10 bulan Muharram tukaffiru sanatan. Saumu yaumi Asyura tukaffiru sanatan. Puasa tanggal 10 Muharram itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Dosa 1 tahun diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan apa lagi bulan Muharram yang perlu dilaksanakan ini? Padahal sudah lewat tapi masih perlu dijelaskan. Man shoma yauma Asyura minal Muharram a'tahullahu ta'ala thawaba asrati alafin malakin. Siapa yang berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, a'tahullahu ta'ala thawaba asrati alafin, Allah akan kasih ganjaran orang tersebut 10.000 malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua lagi, wa man shoma yauma Asyura minal Muharram u'tiya thawaba asrata alafin hajjin wa mu'tamirin. Siapa yang berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, maka akan dikasih ganjaran 10.000 orang yang naik haji mabrur dan 10.000 orang yang umroh mabrur. Itu luar biasa. Bagi yang kemarin nggak melaksanakan, apa hukumnya? Itu kan sunnah. Sunnah itu artinya apa, Bu? Kata itu jawaban 70-an. Jawaban tahun 70-an. Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan berdosa. Tidak berdosa. Itu jawaban 70-an. Tapi jawaban sekarang, jawaban sekarang, sunnah itu manakala dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan kita rugi karena akan ketemu 1 tahun kemudian. Itu kalau ketemu. Yang ketiga, waman masaha yadahu ala ra'si yatimin. Siapa yang mengusap tangannya, mengusap kepala anak yatim. Ya, ini tentunya khusus di bulan Muharram ini. Di sini dikatakan yauma Asyura, pada hari tanggal 10. Rafa Allahu ta'ala lahu bikulli syaratin darajatin. Allah akan angkat kepada orang yang mengusap kepalanya anak yatim, diangkat tiap-tiap 1 helai rambut, diangkat derajatnya anak yatim. Apakah harus tanggal 10? Kan gitu ya? Ya tidak juga. Tanggal 1 juga boleh, nanti juga boleh, karena baru ingat kan. Tapi ngusapnya itu jangan ngusap doang, ada kasih sayang. Kalau ngusap doang dia, wah kepala gua diulek-ulek gak dikasih. Kan gitu. Usap, dikasih dan disayang. Bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu bertahun-tahun sakit. Ya. Wa kasafal bala'a min Ayub yauma Asyura. Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub pada hari ke-10 tanggal 10 bulan Muharram. Disebut bulan Muharram sangat mulia tadi, dikatakan wa khalaqa ta'ala as-samawati wal ardin yauma Asyura. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi yauma Asyura, itu tanggal 10. Awalnya langit dan bumi, langit dan bumi. Nah, saat bumi diciptakan itu rata, begitu rata. Nah, saat bumi rata, bumi diciptakan oleh Allah tadi bergoncang atau goyang buminya. Kemudian wa khalaqal jibal, Allah menciptakan gunung agar bumi tidak goyang. Allah ciptakan gunung. Sebab kalau bumi itu goyang,
maka nggak ada yang bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Kemudian Allah ciptakan gunung, tak, beribu-ribu gunung. Sebagai apa? Sebagai pakunya. Paku, namanya paku bumi itu gunung. Maka kalau gunung sekarang sudah pada meletus, seumpamanya gunung-gunung meletus semua, menunjukkan pakunya sudah rapuh, berarti akan menunjukkan hari-hari akhir. Sekarang gunung masih inilah ya, masih kuat. Bumi, langit, gunung. Itu belum ada air. Kemudian wa khalaqal bahra. Allah menciptakan lautan. Ya, lautan diciptakan yang tadinya bumi datar, kemudian Allah ciptakan gunung menjadi bumi itu ya sebagaimana ini. Ada yang dalam, ada yang cetek dan sebagainya. Kemudian Allah ciptakan bahra. Bahra itu lautan. Saat Allah ciptakan bahra, lautan itu ngamuk, ombak. Ombaknya gede dadu kan. Sehingga kalau laut ini ombaknya begini terus, maka nggak ada yang bisa turun ke laut. Maka diterangkan di dalam surat An-Nahl, wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa huwallazi sakharal bahra. Dialah Allah zat yang telah menundukkan lautan. Yang tadinya laut itu ombaknya gede gini-gini terus, lautan ditundukkan oleh Allah. Tunduk, akhirnya ombaknya sedang. Tetap ombak tapi tidak tinggi. Wa huwallazi sakharal bahra. Agar apa? Gunanya apa lautan itu ditundukkan oleh Allah? Litakulu minhu lahman tariyan, agar kalian manusia bisa makan apa dari laut itu. Di dalam apa yang dimakan? Lahman tariyan, daging yang segar. Ini menunjukkan lautan ditundukkan oleh Allah agar para nelayan bisa turun, bisa mencari ikan, ya. Ikannya didapat, kemudian dijual belikan sampai ikan ke tangan kita. Kan gitu. Diperintahkan lahman tariyan, disuruh makan ikan yang segar, daging yang segar. Maka jangan cari ikan yang berek. Jadi hasil laut itu luar biasa. 70% hasil dari laut, 30% hasil dari daratan. Berarti lebih kaya laut penghasilan itu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ikan nggak ada habis-habisnya, ya Bu ya. Litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasuna, bukan sekedar ikan, tapi manusia bisa mengeluarkan mutiara. Talbasuna, yang mutiara itu nanti dipakai oleh kaum Hawa, emas dan sebagainya. Luar biasa. Lautan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa cari ikan ke laut. Itu pun Allah ciptakan laut pada Yauma Asyura pada tanggal 10. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Itu pun tanggal 10 bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dimuntahkan oleh ikan nun, ya, selama 40 hari berada di ikan. Ternyata ikan itu merasa panas perutnya, panas, sehingga pokoknya ikan itu gelontang-gelanteng, ngamuk, merasa panas. Kenapa panasnya? Karena Nabi Yunus selalu berdoa. Doanya apa? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Selalu membaca doa itu sehingga ikan merasa panas maka dimuntahkan. Luar biasa. Ini pun sebagian ulama mengkaji ayat ini kalau ada orang yang mau bersalin. Bersalin apa ya? Mau ngelahirin. Ngelahirin ya. Agar dimudahkan oleh Allah, maka bacakanlah doa ini di air, minumkan, insya Allah lahirnya enggak apalah ya, enggak sulit insya Allah. Itu kemuliaan bulan Muharram. Yang selanjutnya di tanggal 10 Muharram, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi asyura'a wasa'allahu alaihi sannata kullaha. Siapa yang memberikan lebih, meluaskan pemberiannya lebih, di mana siapa yang memberi hadiah. Ini khusus bagi seorang suami nawarin istri di tanggal 10 Muharram ini, Pak. Nawarin istri, "Dek, tanggal 10 Muharram mau minta apa?" Dan kesunahan juga istri ngomong, tanggal 10 mau ngasih hadiah apa? Ini benar. Bapak-bapak disunahkan nawarin istrinya, mau minta hadiah apa, Dik? Hadisnya dari At-Tabrani dan Baihaqi tadi, man wasa'a ala iyalihi. Siapa yang memberikan lebih terhadap rakyatnya, berarti keluarganya tadi. Man wasa'ala iyali fi yaumi asyura, pada tanggal 10 bulan Muharram, wasa'allahu alaihi sannata kullaha, maka Allah akan berikan orang itu di satu tahun ini akan diluaskan rizkinya. Jadi untuk membuka pintu rizki di tanggal 10 ini ngasih hadiah. Sekarang boleh, masih boleh, karena di situ dikatakan di bulan Muharram. Di bulan Muharram dan terlebih di tanggal 10. Ini kisah nyata, Bu. Saya punya kawan pesantren. Sudah 3 tahun nggak ketemu, komunikasi aja, hanya komunikasi. Kalau anak santri itu manggilnya walaupun udah tua dipanggil Kang, tetap gimana kabarnya Kang gitu. Alhamdulillah baik. Ini gimana nih? Kisah nama bercanda kan kawan dekat. 10 Muharram apa yang ditawarkan untuk Akang sama istrinya? Akhirnya diem. Lah sampai nawarin apa? Dia jawab, aku nawarin sama istrinya, aku tawarin, "Dek, 10 Muharram minta apa?" Dia jawabnya, istrinya minta beliin mobil. Bener dia ngomong gitu. Akhirnya udah kadung nawarin, maka suami ke kamar lihat rekening. Tapi bukan rekening listrik. Rekening tabungan. Dilihat tersimpan uang 60 juta. 60 juta. Udah kadung nawarin minta apa, jawabannya minta beliin mobil, maka uang 60 juta diambil, beli mobil yang seharga 60 juta. Agak tua dikit mobilnya, Pak. Ya. Dipakailah mobil. Gimana, Dek? Ya, alhamdulillah, kadang-kadang mogok. Kan gitu. Belum habis 1 tahun, si suaminya bisa kebeli mobil Brio. Paham nggak? Berarti tadi hadisnya, man wasa'a ala iyadihi fi yaumi asyura'a wasa'allahu alaihi sannata kullaha. Siapa yang memberikan belanja lebih untuk rakyatnya, berarti istrinya atau anaknya, maka Allah akan berikan, diganti oleh Allah lebihnya tadi di semua tahun itu. Luar biasa. Itu ibu nanti boleh mau ngasih hadiah apa? Nanti boleh, karena masih di bulan Muharram.
Nah, kalau ya jangan mobil misalnya, setidaknya kalau biasanya ngasih belanja 200.000, ini belanja 200.000. Ini 300 untuk adik. Boleh itu. Nah, berarti ngasih hadiah 300.000 kan gitu. Anak-anaknya kalau biasanya dikasih 20, nah, di tahun itu dari itu nih hadiah 50. Itu namanya insya Allah di tahun itu rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesunahan di bulan Muharram nawarkan hadiah kepada istrinya, dan istri juga disunahkan untuk ya ngingetin mau ngasih hadiah apa. Nah, kalau ada pertanyaan Bu, silakan Bu. Betul. Jadi kan idza matabna adama ing qata amalu illa bisalasatin. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, berarti manusia ing qata putus. Putus artinya enggak wajib sholat, enggak wajib puasa. Yang meninggal tadi kan illa, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan. Kan itu. Nah, di sini luasnya lagi kan ya terkait dengan sedekah jariyah, masuk ke dalam ranah tadi aubana masjidan. Ranahnya kan Bu ya, sedekah jariyah kan ini kan jariyah, dia bangun masjid. Kan gitu. Ilmu yang bermanfaat tadi man alama ilman. Ya, sedekah jariyah ranah. Begitu juga sumur tadi juga jariyah. Gali sumur juga jariyah. Bukan di masjid juga, misalnya kok di masyarakat. Di masyarakat ini nemuin Pak RT, bagaimana Pak RT tentang keberadaan air untuk masyarakat ini? Oh, kalau kemarau agak kurang. Akhirnya musyawarah, bagaimana kalau ada orang mewakafkan tanah ukuran segini untuk dibor tadi, itu pun juga termasuk jariyah. Jadi ranahnya begitu. Dikaji lagi, ya tadi mushaf itu juga jariyah. Yang terakhir anak yang soleh. Nah, itu jadi ya bukan 3 saja, tapi dikaji, termasuk kajiannya banyak gitu loh. Yang dari 3 hal tadi, ilmu bermanfaat, sedekah jariyah, waladun solihun, itu kan hanya 3. Tapi untuk menjaga kejariahan tadi, jariyah ini kan yang wajib menjaga kan ahli warisnya. Satu contoh, almarhum kok pernah mewariskan untuk sebidang tanah untuk musola. Zaman dulu tapi Pak, itu kan nggak pakai tertulis ya. Karena perkembangan waktu kok tanah itu mahal, dijual lah, itu juga putus. Makanya wajib dijaga. Kan sering itu terjadi adanya orang mewakafkan tanah, dibikin masjid atau musola. Kemudian tanah itu dilihat mahal dan dicari-cari ternyata nggak ada surat wakafnya kan gitu, sehingga anak yang kurang bagus termasuk kan diambil lagi. Ini terjadi Pak ya? Terjadi. Berarti kita ahli waris dan keluarga, terutama nazir ini wajib menjaga jariyah-jariyah yang pernah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Kurang lebih begitu Bu Haji. Ada lagi? Dari bapak-bapak? Sudah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya benar Bu, karena ada hal-hal lain juga yang perlu kan. Nah, yang penting kita udah ngaji pagi ini. Mudah-mudahan tadi Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wassalim. Wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabatin sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil afali wal afat. Wa taqdiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qisal hayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana khataaya kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma hafad umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma fil umat Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an umat Sayyidina Muhammad farjan ajlan ya rabbal alamin. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi auzi'ni an ashkura نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعملا صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا مجيب السائل استجيب دعاء يا الله الله الكافي ربنا الكافي قصنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفر الكافي ونعم الكافي تيم الكافي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعواكم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواكم الحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.